Museum Mula Warman merupakan salah satu objek wisata sejarah yang terletak di Tenggarong, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Museum ini memiliki lebih dari 5.000 koleksi benda bersejarah yang tersimpan dalam berbagai jenis. Juga terbuat dari beragam bahan yang awet dan tahan lama, sehingga koleksinya dapat terus diwariskan. Museum Mula Warman dahulunya merupakan istana dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang dibangun pada tahun 1936 dan diresmikan sebagai Museum Kutai pada tanggal 25 November 1971 oleh Gubernur Kaltim kala itu, Abdul Wahab Syahrani. Lalu diserah terimakan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1976 dan berganti nama menjadi Museum Negeri Provinsi Kalimantan Timur Mula Warman. Gedung utama Museum Mula Warman merupakan Istana Kutai Kartanegara yang dibangun oleh perusahaan beton Belanda dengan gaya arsitektur Eropa klasik. Bahan bangunannya didominasi oleh beton, mulai dari ruang bawah tanah, lantai dinding, penyekat hingga atap. Di halaman depan museum terdapat duplikat patung Lembuswana yang merupakan lambang Kerajaan Kutai Kartanegara. Arsitektur dari museum ini mengadopsi dari arsitektur tradisional suku Dayak yang ada di Kutai. Di dalam Museum Mula Warman tersimpan benda-benda bersejarah yang pernah digunakan oleh kesultanan seperti singgasana, tempat peraduan, pakaian kebesaran sultan, tombak, keris, meriam, kalung dan prasasti Yupa serta koleksi keramik-keramik Cina. Museum Mula Warman terdiri dari 2 lantai. Di lantai bawah terdapat koleksi keramik Cina, sedangkan lantai 1 berisi koleksi peninggalan bercorak kesenian. Di belakang museum, pengunjung bisa berbelanja cenderamata khas budaya Dayak, batu perhiasan, maupun cenderamata lainnya. Sementara di sisi kanan museum, warga bisa melihat sekaligus berziarah di makam para raja Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Pendengar, sejarah Museum Mula Warman tentu saja terkait erat dengan Kerajaan Mula Warman. Kerajaan tersebut pada mulanya merupakan kerajaan Hindu pada tahun 1300 Masehi. Tepatnya berlokasi di Kutai Lama. Kemudian pada tahun 1575 hingga 1960 berubah menjadi sebuah kerajaan Islam. Tahukah Anda, saudara, walau telah lama berdiri, namun magnet kunjungan ke Museum Mula Warman tak pernah padam, seperti diungkapkan oleh para wisatawan yang dijumpai RRI saat mengunjungi Museum Mula Warman. Ini ya. Nah itu mungkin perlu dipandu supaya tidak hanya lihat benda-benda sejarahnya aja nih, tapi mereka tahu ini kan ada barang-barangnya juga dari luar negeri ya. Nah itu. Saya sendiri pengalaman untuk datang ke museum ini sebenarnya sangat baik bagi generasi muda, terutama untuk melihat sebenarnya kita tuh dari mana berasal dan dari mana kita mulai. Tapi yang saya sayangkan ternyata untuk maintenance daripada museum ini masih sangat kurang. Padahal kita bisa melihat banyak pelajaran, banyak hal-hal menarik dari museum ini. My visit to this museum was instructive. I learned a lot about the history of this country and the history of this place, and it was revealing so much. So I was impressed, and I appreciate the combination of two civilizations, I will say, the time before colonialism and the time after, and the impact of colonialism on this area. Walau sempat tutup selama kurang lebih 1 tahun, namun sejak 24 Mei 2021, museum kembali dibuka hingga kini. Kepada Radio Republik Indonesia, Sugiono Ideal, Kasubag Tata Usaha UPTD Museum Negeri Mula Warman, Kalimantan Timur mengatakan, animo wisatawan atau warga yang berkunjung sejak tahun lalu sudah meningkat. Bahkan target PAD pada tahun 2022 melebihi target. Sehingga ia optimis pada tahun ini target PAD senilai 700 juta rupiah juga dapat terwujud. Sugiono menjelaskan,
Dalam sebulan rata-rata kunjungan berjumlah 700 orang, terdiri dari anak-anak 200 orang dan dewasa 500 orang. Sementara untuk harga tiket anak-anak Rp5.000, dewasa Rp10.000 dan orang asing Rp15.000. Museum dibuka sejak pukul 9 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kepada warga yang datang, Sugiono meminta untuk bersama-sama menjaga museum. Baik selama pandemi maupun setelah pandemi, kita anggarkan untuk perawatan koleksi-koleksi yang ada di museum ini. Memang selama pandemi itu kita perawatan kurang maksimal karena disebabkan adanya kerja dari rumah ya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai kita aktifkan kembali untuk melakukan pembersihan, perawatan dan sebagainya. Dan alhamdulillah untuk dari tahun ke tahun untuk anggaran perawatan ini cukup lumayan. Dan untuk perawatannya pun juga kita mulai bagus. Pada awal abad ke-20, Kesultanan Kutai Kartanegara menjelma menjadi salah satu kerajaan terkaya di Indonesia dengan jumlah kekayaan sebesar 3,28 juta gulden atau sekitar 700 miliar rupiah. Dana itulah yang kemudian digunakan oleh Sultan Haji Muhammad Parikesit untuk membangun Istana Kesultanan Kutai Kartanegara pada tahun 1932. Menggantikan keraton lama yang kondisinya sudah tidak layak. Sultan terakhir Kesultanan Kutai Kartanegara menyerahkan kedaulatan kesultanan kepada pemerintah Republik dan sejak saat itu Istana Kutai Kartanegara beralih fungsi menjadi sebuah museum yang sekarang dikenal dengan nama Museum Mula Warman. Lalu bagaimana para anak, cucu, cicit atau ahli waris Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-19 Yang Mulia Haji Muhammad Parikesit diwakili oleh cicit Sultan Raden Haji Muhammad Roni melihat alih fungsi rumah Sultan menjadi museum, yang kemudian museum menjadi salah satu objek wisata edukasi paling digemari di Kaltim. Kepada RRI, Raden Haji juga meminta tata letak rumah Sultan dapat dikembalikan seperti sedia kala. Selain itu, kepada pemerintah, ia juga meminta untuk dapat meningkatkan edukasi sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara di sekolah-sekolah. Ketika ditanya oleh RRI, apa pengharapan kerabat Sultan terkait museum ke depan, Raden Haji menjelaskan, kerabat Sultan telah bersepakat meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mengganti nama museum dari Mula Warman menjadi Museum Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Dari Sultan Haji Muhammad Parikesit sampai belanja setahun itu sampai 700 lebih miliar kalau dihitung sekarang ini. Jadi itu sangat ini. Jadi Parikesit pada tahun 1936 itu Sultan Haji Muhammad Parikesit merubah keraton dari keraton kayu menjadi keraton beton ini, yang dimana seorang arsitek dari Belanda itu Estorgel dalam pembangunan juga ini dibantu oleh Holanda Beton Maskavik. Nah, maka jadilah Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ini memang pada dasarnya bentuknya memang cenderung ke Belanda, memang Eropa. Seperti itu memang ini. Berkunjung ke museum ini, Anda akan mempelajari sekilas tentang sejarah dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang dahulu pernah sangat berjaya. Metalianda Darmila, Tim Liputan RRI Samarinda.